Pada pembahasan kali ini kita bakal belajar sintak query dasar ya, terkait CRUD. Nanti kita coba di satu tabel mahasiswa gitu ya. Jadi pembahasan kita hari ini ada SQL sintak, soal create data, terus ada read data, cara baca datanya seperti apa, update datanya seperti apa, sama delete atau untuk hapus data. Nah di sini nanti kita pakai database-nya MySQL gitu ya. Jangan lupa untuk dinyalain dulu web servernya di sini ya, MySQL database-nya sama Apache-nya, karena nanti untuk antarmuka bikin tabelnya kita pakai PHP admin aja gitu ya. Kita akan fokusnya soalnya ke CRUD-nya aja. Nah silakan dibuka browsernya, jadi silakan buka localhost PHP admin-nya ya, disesuaikan dengan portnya. Di sini kita bikin database baru dulu, klik database-nya gitu ya. Misalnya katakanlah kita bikin nama database-nya web dasar gitu. Nah, di dalamnya kita bikin tabel mahasiswa yang akan kita coba untuk di create datanya, select datanya, update data sampai hapus datanya di situ ya. Misalnya kita bikin tabel mahasiswa gitu. Field-nya adalah ID, NIM, nama, kelas, jurusan. Berarti ada ID, NIM, nama, kelas, jurusan. 5 kolom berarti di situ ya. Kita go di sini. Nah, misalnya field pertama ID, di sini kita set sebagai auto increment ya. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5 sebagai running number. Terus misalnya di sini ada name, ada nama, ada kelas, dan ada jurusannya di sini. Misalnya name-nya kita kasih varchar sebanyak 20 karakter, namanya sebagai varchar juga 50 karakter, kelasnya kita isi 50 karakter juga, misalnya varchar, jurusan juga varchar 50 karakter. Nah, kita simpan dulu tabelnya. Nah, di sini kita sudah punya tabel mahasiswa dengan struktur ID, NIM, nama, kelas, dan jurusan gitu ya. Nah nanti di sini kita akan coba untuk operasi CRUD-nya gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk operasi CRUD-nya ya dengan tabel yang sudah ada ini. Kita masuk ke perintah yang pertama ya, di sini pembahasannya adalah create ya, untuk membuat data di tabelnya kita gitu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke PHP admin-nya, kita bisa masuk ke bagian SQL ya, untuk mengetikkan sintak SQL-nya. Pertama-tama kita harus paham dulu ya, format untuk membuat data di tabel itu seperti apa gitu ya. Nah, formatnya adalah seperti ini. Jadi pertama, insert ya, into nama tabelnya. Gitu. Nah, berarti nanti ketika kita mau insert ke tabel mahasiswa ini, berarti kita insert into mahasiswa, kayak gitu ya. Kemudian kurung buka diikuti dengan field-nya. Jadi kita harus tahu field-field apa aja yang mau kita isi. Jadi misalnya di sini field 1, field 2, dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan values di situ, kurung buka lagi, ini adalah nilai dari field-nya, berurutan dengan saat kita deklarasi di kolom field ini. Berarti ini adalah nilai field 1, kemudian nilai field 2, dan seterusnya. Sesuai dengan field yang kita deklarasikan sebelumnya. Kayak gitu. Nah, jadi formatnya adalah insert into nama table, field-nya apa aja yang mau kita isi, baru value-nya. Kemudian titik koma, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi di sini untuk table mahasiswa, kita cek dulu, field-nya adalah ID, NIM, nama, kelas, dan jurusan. Nah, karena ID-nya di sini auto increment, kita tidak perlu sebutkan, karena dia akan otomatis keisi sebagai running number gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti yang akan kita coba insert adalah NIM, nama, kelas, dan jurusannya. Kita lihat lagi ke formatnya di sini, itu adalah insert into nama table, field-nya apa saja, baru nilainya. Kita coba dengan data ya. Insert, berarti di sini, into
itu mahasiswa berarti ya. Field-nya adalah tadi NIM, nama, kelas, jurusan gitu ya. Kemudian values-nya misalnya katakanlah NIM-nya 110401, namanya misalnya nama saya gitu ya di sini Badrowi. Kemudian kelasnya misalnya adalah SI20B. Ya. Kemudian koma lagi, jurusannya misalnya kutip 1 sistem informasi. Kutip 1 lagi, titik koma. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah value yang kita isi harus disesuaikan dengan tipe datanya. Misalnya katakanlah NIM di sini tipenya adalah di sini varchar. Begitu juga dengan nama, kelas, dan jurusan. Jadi ketika kita mau insert datanya, kita harus update value-nya di antara kutip 1 nih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, nanti dia akan error. Gitu. Ini akan dibaca sebagai number, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau anggap ini sebagai string, kita kasih kutip 1 di depan dan di belakang value-nya. Begitu juga dengan nama di sini. Makanya di dalam namanya ini ada kutip 1 dan kutip 2-nya. Kutip 1 di depan dan kutip 1 di belakang. Yang menandakan itu adalah string gitu ya. Dan ini disambung ya, karena memang di sini tidak cukup, makanya otomatis pindah ke bawah. Sebenarnya ini adalah satu baris ke kanan, gitu ya. Jadi sekali lagi, insert into mahasiswa, nama tabelnya ya, field-nya adalah NIM, nama, kelas, dan jurusan. Value-nya berarti 110401 ini adalah value dari NIM, by the way ini value dari nama, SI20B adalah value dari kelas, begitu juga dengan sistem informasi adalah value dari jurusan. Nah, sekarang kita coba jalankan di sini, di Go aja ya. Nah, di sini dia bakal kasih pesan kalau satu row inserted, berarti satu row berhasil ditambahkan. Kita bisa cek itu di tabelnya ya. Kalau dari PHP admin, kita bisa langsung klik nama database-nya, kemudian kita klik tabelnya. Nah, nanti otomatis dia bakal memunculkan data yang sudah ada di tabel itu. Di sini ya, tadi data yang berhasil saya tambahkan. NIM-nya sesuai yang kita masukkan, nama, kelas, dan jurusannya. Oke. Nah, sekarang kita coba insert satu data lagi ya. Jadi kita masuk ke SQL lagi, kembali lagi kita ketikkan perintahnya tadi ya, polanya jangan sampai lupa, berarti adalah insert into nama tabelnya, berarti di sini kasusnya adalah mahasiswa. Kemudian diikuti dengan field-nya ya, di dalam kurung buka, NIM, nama, kelas, dan jurusan. Oke, seperti itu. Kemudian values. Nah, kita isi value-nya berarti ya seperti tadi. Misalnya katakanlah 1110101. Nah, misalnya katakanlah namanya Endah di sini. Kemudian kelasnya katakanlah SI20B juga. Nah, diikuti dengan jurusannya, Sistem Informasi. Kutip satu lagi, kurung tutup, titik koma. Nah, kita jalankan lagi Go di sini. Nah, infonya sama ya, data sudah berhasil ditambahkan di sini. Kita lihat lagi di tabelnya, kita klik database-nya dan nama tabelnya. Nah, di sini datanya sudah masuk 2 ya. Nah, terus misalnya katakanlah ada pertanyaan nih, Pak, bagaimana caranya kalau misalnya kita hanya mau isi NIM dan namanya saja gitu ya. Oke. Nah, kita kembalikan lagi ke polanya tadi, insert into nama table di situ. Di sini kan dia menyebutkan field-nya ya, field 1, field 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita hanya ingin menambahkan NIM dan nama, berarti ya secara logikanya kita hanya menyebutkan field itu saja. Berarti kalau kita terapkan ke polanya menjadi seperti ini. Insert into mahasiswa dalam kurung, berarti karena kita hanya ingin menambahkan NIM dan namanya saja, berarti kita sebutin NIM dan namanya saja di sini.
kemudian diikuti formatnya, values, nah berarti kita hanya kasih nilai untuk NIM dan namanya saja. Misalnya katakanlah di sini 1110909. NIM-nya, namanya misalnya katakanlah Budi. Kayak gitu. Nah, berarti cukup seperti ini saja. Gitu. Nah, yang atas kita hapus gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan data hanya untuk field-field tertentu saja untuk isinya, ya berarti kita tinggal menyebutkan field yang ingin kita isi nilainya. Seperti ini. Nah, saya coba go. Oke, nah di sini kenapa dia error? Ternyata di sini field kelas itu tidak memiliki tidak boleh kosong gitu atau tidak memiliki default value. Kenapa itu error? Kita cek lagi skema tabelnya kita ya di sini. Nah, kita cek dulu di sini ke struktur tabelnya. Nah, di sini itu ada keterangan null labelnya. Jadi kalau misalnya di sini value-nya adalah no, berarti untuk field-field ini itu wajib dikasih nilai. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya itu tidak wajib diisi. Nah, berarti kita harus rubah nih propertinya. Misal, di contoh yang tadi, kita hanya ingin mengisi NIM dan nama di sini. Berarti untuk kelas dan jurusannya, untuk nullnya, kita ganti menjadi yes, supaya dia diperbolehkan kosong nilainya saat kita menambahkan data. Berarti kita change dulu di sini. Nah, untuk yang nullnya di sini, kita checklist. Yang artinya berarti dia diperbolehkan tidak memiliki nilai saat kita menambahkan data. Kita save dulu. Nah, berubah ya jadi yes. Begitu juga dengan jurusan, misalnya kita ingin membuat itu tidak wajib diisi, kita kasih nullnya yes juga. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan query yang tadi nih. Gitu, kita go. Nah, sekarang sudah berhasil. Karena memang secara property field-nya sudah diperbolehkan untuk diisi kosong. Gitu. Nah, sekarang kita cek lagi ke tabelnya. Nah, datanya sudah masuk, tapi untuk field kelas dan jurusannya tidak perlu diisi, diperbolehkan. Gitu. Oke. Nah, itu adalah sedikit pembahasan soal bagaimana cara kita untuk menambahkan data ke dalam tabel ya, untuk bagian create ini. Seperti itu. Nah, oke. Berikutnya adalah kita akan bahas soal bagaimana cara kita membaca data dari sebuah tabel. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke PHP admin ya. Masuk ke bagian SQL lagi, di bagian yang sini, masuk ke SQL lagi. Oke, kita hapus dulu query-nya. Sama seperti tadi ya, kita coba pahami dulu format dari bagaimana cara kita untuk select data, gitu ya, untuk memilih data atau untuk mengambil data dari sebuah table. Formatnya seperti ini, select, bintang, nama tabelnya, titik koma. Format normalnya yang sering digunakan seperti ini. Bintang di sini artinya adalah select semua field dari table ini, kayak gitu. Atau kita juga bisa select, kita sebutin field-nya. Misalnya katakanlah di dalam table mahasiswa ini ada field name, nama, kelas, dan jurusan. Berarti kita bisa sebut tuh, select name, nama, kelas, jurusan. Oke, di sini ada yang terlewat, jadi select bintang from ya nama tabelnya. Begitu juga dengan yang pakai penyebutan field. Select field 1, field 2, dan seterusnya from nama tabelnya. Jadi kurang lebih formatnya seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita terapkan ke tabel mahasiswa ini, untuk model yang pertama ya, berarti jadinya adalah select bintang from nama tabel, berarti mahasiswa di sini, titik koma, kita coba jalankan. Nah, di sini dia berhasil menampilkan datanya ya. Ada NIM, nama, kelas, jurusan, lengkap dengan datanya. Itu dengan model yang pertama, pakai bintang gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang format kedua yang tadi, kita sebutin field-nya satu persatu. Jadi misalnya katakanlah, saya hanya ingin mengambil data NIM dan namanya saja. Berarti
Kalau tadi formatnya adalah select, field 1, field 2, dan seterusnya, from nama table, kalau kita implementasikan ke kasusnya kita, di sini tabel mahasiswa untuk mengambil data NIM dan namanya saja, berarti di sini kita rubah nih, menjadi select, field satunya berarti adalah NIM, ya, terus field 2-nya berarti adalah nama. Seperti itu, diikuti kata from berarti dari mana, ya, berarti from mahasiswa, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih sintaknya menjadi seperti itu. Kita ambil NIM nama dari tabel mahasiswa. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau pakai bintang, dia akan mengambil semua field-nya. Gitu. Kalau misalnya kita sebutkan beberapa field saja, dia hanya akan menampilkan beberapa field yang memang kita pilih. Nah, terus kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Ini biasanya nanti terkait dengan aplikasi itu. Berarti kan logikanya adalah ketika kita mengambil semua field-nya, beban yang diberikan ke server akan lebih besar gitu ya, karena kita ambil semua field-nya, dibanding dengan kita mengambil hanya beberapa field yang kita perlukan di situ. Oke, nah sekarang misalnya kita kembangkan query select ini menjadi lebih kompleks gitu ya. Kalau tadi kita lihat formatnya adalah select, bintang, from, nama table gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya kalau dari data yang ada ini, kita hanya ingin mengambil yang jurusannya adalah sistem informasi saja, kayak gitu ya. Nah, berarti dari pola yang sudah ada, select bintang from nama table, itu akan ketambahan kondisi where. Nah, where-nya apa? Kita mau filter berdasarkan nilai apa? Misalnya katakanlah kita mau filter berdasarkan jurusan, karena kita mau ambil yang jurusannya adalah sistem informasi. Berarti di sini where, nama field-nya, apa yang mau dijadikan dasar sebagai filter, sama dengan value dari si field itu. Nah, kalau kita terjemahkan ke kasus kita, berarti menjadi seperti ini. Select, bintang, from, nama tabelnya berarti mahasiswa ya di sini, where, kita mau filter berdasarkan jurusan di sini. Nah, berarti where-nya adalah field jurusan. Seperti itu. Sama dengan isinya dari jurusan yang mau kita ambil. Misalnya katakanlah di sini kita tulis sistem informasi. Nah, seperti itu. Berarti ini tandanya adalah ambil semua field dari mahasiswa di mana jurusannya adalah sistem informasi. Kayak gitu. Nah, coba kita jalankan query-nya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia hanya menampilkan data yang jurusannya sistem informasi. Kayak gitu. Nah, padahal di sini kita ada 3 data. Nah, jadi kita bisa modifikasi seperti itu query-nya, sesuai dengan kondisi yang ada di tabel ini, field-field-nya. Jadi misal katakanlah, saya mau ambil mahasiswa yang NIM-nya 1110101 nih. Nah, berarti kondisi where-nya menjadi field NIM ini. Misal, katakanlah tadi ya, kita coba untuk ngambil yang NIM-nya 0101. Berarti kita kembalikan lagi ke polanya, select bintang from mahasiswa, where, nah di sini kita mau filter berdasarkan NIM nih. Ya, jadi kita mau ambil yang NIM-nya adalah 1110101. Berarti yang jadi kondisi where-nya adalah si NIM. Yang NIM-nya berapa? Berarti kita copy dari sini. NIM-nya adalah 1110101. Nah, seperti ini. Berarti ini dibacanya adalah ambil semua data dari tabel mahasiswa, di mana NIM-nya itu adalah 1110101. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dia menampilkan hanya satu data sesuai dengan kondisinya. NIM-nya adalah 1110101. Kayak gitu. Nah, itu adalah dasar dari pembahasan kita terkait dengan select data nih, atau read data di sini. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke bagian update data. Jadi update data adalah di mana
kita ingin memanipulasi data yang sudah ada di database gitu ya. Oke. Di sini kita kembali lagi ke SQL-nya. Pertama-tama kembali lagi ya, kita harus paham formatnya dulu untuk mengupdate data gitu ya. Jadi formatnya adalah pertama update, nama tabelnya, berarti di sini update nama table, kemudian set. Nah, field mana yang mau kita update gitu. Berarti set misalnya field 1, kemudian sama dengan diikuti dengan value dari field 1 itu. Nah, sampai di sini, jika ada 2 field atau lebih yang ingin diupdate, berarti kita kasih koma di sini. Kemudian kita sebutkan field kedua yang ingin diupdate, berarti field 2, kemudian diikuti dengan value dari field 2. Nah, seperti ini. Kalau memang 2 field ini yang diupdate, berarti tidak perlu dikasih koma lagi, kecuali memang ada field ketiga yang ingin diupdate. Oke. Kemudian, sebenarnya sampai di sini update ini akan berjalan, cuma bedanya adalah ketika kita menjalankan sintak dengan seperti ini, semua record yang ada di database itu, yang ada di table akan terupdate. Tidak ada kondisi where-nya. Jadi misalnya seperti ini. Ketika saya ingin mengupdate, misalnya katakanlah yang NIM-nya adalah 1110401, tapi saya tidak pasang kondisi di sini, saya hanya melakukan seperti ini. Nah, otomatis semua datanya ini akan terupdate tanpa terkecuali karena kita tidak pasang kondisinya. Gitu. Oke, sekarang kita coba terapin dulu saja ya ke kasus kita di sini. Saya coba tanpa kondisi dulu. Jadi misalnya katakanlah saya mau semua jurusannya ini saya ganti nih menjadi teknik informatika, misalnya kayak gitu. Berarti update nama table ya berarti di sini mahasiswa set. Nah, apa yang mau saya update? Di sini berarti saya mau ngupdate isi dari field jurusan. Berarti saya ganti nih set jurusan sebagai apa misalnya? Teknik informatika. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya efeknya. Di sini secara sintak update-nya tidak ada error. Saya coba jalankan ya. Nah, tapi dampaknya apa? Kalau kita lihat ke tabelnya kita di sini ya. Nah, di sini semua jurusannya berubah. Jadi saat kita melakukan update itu kita tidak dikasih tahu data mana yang harus diupdate. Jadi seakan-akan misalnya katakanlah di sini kan harusnya untuk yang kelasnya SI harusnya jurusannya kan teknik informatika ya. Nah, tapi karena kita menjalankan sintaknya seperti ini tanpa kondisinya, hanya mengset value-nya saja, otomatis semua field itu akan berubah. Kayak gitu. Nah, terus misalnya bagaimana Pak caranya? Kita hanya mengupdate sesuai data yang kita mau. Oke, jadi misalnya katakanlah kita mau mengupdate data yang kelasnya SI 20B ini menjadi jurusannya kembali ke sistem informasi. Oke, kita kembalikan lagi ke formatnya dulu, masuk ke SQL lagi ya di sini. Update, nama tabelnya, kemudian field yang mau dirubah, misalnya katakanlah tadi jurusan, kemudian value-nya si jurusan itu apa gitu ya. Nah, di sini dia mirip dengan polanya select tadi. Kalau kita mau pakai kondisi tuh, berarti kita tambahin where di sini. Kita mau update berdasarkan kondisi apa? Misalnya berarti kalau di sini adalah kelas nih. Berarti nanti di sini kita taruh kelas. Kelas sama dengan, nah kelasnya itu apa? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita terjemahkan secara lengkap di sini, update, nama tabelnya berarti adalah mahasiswa, nilai yang mau dirubah itu apa? Misalnya jurusan menjadi sistem informasi gitu ya. Di mana where itu kelasnya adalah SI 20B. Seperti ini ya. Jadi ini dibacanya adalah rubah data di tabel mahasiswa untuk field jurusan menjadi sistem informasi
di mana kelasnya adalah SI20B, kemudian titik koma, seperti itu. Jadi kalau saya go di sini, dua row efek, berarti dua row ikut terkena dampak dari query ini, sekarang kita kembali lagi lihat tabelnya ya. Nah, saya refresh, nah sekarang yang kelasnya SI, jurusannya sudah berubah kembali menjadi sistem informasi. Kayak gitu. Nah, berarti di sini sudah berhasil tuh untuk update datanya. Terus misalnya, Pak, gimana caranya kita ngupdate dua field gitu ya? Ini kan hanya satu nih, gitu kan ya? Nah, misalnya katakanlah kita mau update nih, di sini yang NIM-nya 1110401 dari SI menjadi TI, katakanlah. Kita mau merubah kelasnya menjadi TI20B dan jurusannya menjadi Teknik Informatika, di mana NIM-nya adalah 1110401. Oke, kita masuk ke query-nya lagi di sini. Berarti kita kembalikan lagi ke polanya. Berarti update, kemudian diikuti dengan nama tabel ya, mahasiswa di sini. Kemudian set. Nah, karena di sini kita mau merubah dua informasi, yaitu adalah kelas dan jurusan, berarti kita sebut dulu nih. Set kelas, kita rubah menjadi TI20B misalnya, koma, field keduanya berarti jurusan di sini, sama dengan nilainya menjadi teknik informatika di sini. Ya. Nah, di sini kan kita ada kondisi ya, kita mau merubah kelas dan jurusan ini yang NIM-nya hanya 1110401. Berarti kita tambahin where di sini. NIM-nya sama dengan tadi ya, 1110401. Nah, jadi ini tuh dibacanya menjadi seperti ini. Rubah data di tabel mahasiswa, kelasnya menjadi TI20B, jurusannya menjadi Teknik Informatika, untuk yang NIM-nya sama dengan 1110401. Nah, kalau misalnya saya jalankan, di sini dia bilang satu row, gitu ya, satu row ikut berubah. Nah, sekarang kita cek di tabelnya, apakah sudah sesuai dengan kondisi kita. Nah, di sini sudah berubah ya. Untuk yang NIM-nya 1110401, kelas dan jurusannya sudah berubah sesuai dengan kondisi yang kita buat nih di update-nya. Oke. Itu untuk bagian update gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian delete atau hapus data. Oke, jadi tadi kita sudah belajar create data, read data, select dari table, kemudian untuk update data dari table. Nah, berikutnya kita akan bahas soal hapus data dari table. Oke, kita kembali lagi ke PHP-MyAdmin-nya, masuk ke bagian SQL lagi ya, di sini. Oke, pertama-tama kembali lagi kita harus paham formatnya dari hapus data. Jadi format formalnya adalah delete from nama table, seperti ini. Nah, cuma kalau misalnya kita menjalankan seperti ini, maknanya adalah hapus semua data dari tabel yang kita sebutkan. Jadi misalnya kalau kita pakai delete from mahasiswa, ini berarti maknanya adalah hapus semua data dari tabel mahasiswa. Jadi misalnya katakanlah di sini ada 3 data nih. Nah, tiga-tiganya itu akan langsung dihapus sama perintah itu tadi. Nah, misalnya sekarang kita coba hapus satu data dulu gitu ya. Nah, berarti kita mau hapus satu data nih, si Budi ini, yang NIM-nya adalah 1110909. Nah, secara format sebenarnya ketika kita mau menambahkan kondisi, itu selalu diikuti dengan where. Ya. Jadi kalau kita lihat formatnya, delete from nama tabelnya berarti mahasiswa. Nah, kita mau hapus berdasarkan NIM. Nih, berarti kita kasih where NIM-nya sama dengan adalah NIM yang mau kita hapus datanya. Jadi dia akan menghapus satu record ini. Misalnya adalah 1110909. Nah, di sini 1110909. Nah, ini maknanya adalah
hapus data dari tabel mahasiswa yang NIM-nya isinya adalah 1110909. Dia akan menghapus data yang isi NIM-nya 1110909. Nah, kalau kita jalankan, nah, bedanya dengan tiga query sebelumnya adalah karena 3 query sebelumnya tidak menghilangkan data, dia tidak ada konfirmasi mayoritas gitu. Nah, kalau di PHP MyAdmin, kalau kalian ingin menghapus data, PHP MyAdmin-nya akan tanya dulu, yakin mau dihapus datanya. Karena ini bisa berbahaya kalau misalnya itu adalah data aplikasi kalian gitu ya, sembarang terhapus gitu. Nah, kita oke. Kalau kita yakin ini adalah perintah yang benar, nah di sini dia bilang satu data terkena efek dari query itu. Nah, kita cek data kita sekarang. Nah, di sini data Budi itu sudah terhapus tuh, berarti query kita berhasil. Kita berhasil menghapus data sesuai dengan kondisinya. Nah, misalnya katakanlah kita mau coba tuh tadi untuk hapus data dari semua tabel gitu ya, tapi ini biasanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita salah hapus data. Berarti formatnya adalah delete from gitu ya, from mahasiswa. Nah, berarti cuma cukup sampai di situ. Ini artinya adalah hapus semua data dari tabel mahasiswa. Kita coba jalankan, pasti ditanya lagi apakah kita yakin untuk menjalankan perintah ini. Ya, kita oke. Nah, dua data berefek dari query tadi. Nah, kita cek sekarang tabelnya kita. Nah, di sini data kita sudah hilang semuanya. Karena memang perintah kita adalah menghapus tadi itu semua data dari tabel mahasiswa kita. Oke, nah sampai di sini kita sudah membahas 4 sintak dasar yang akan sering kita gunakan di aplikasi gitu ya. Jadi sekali lagi di sini saya akan bahas formatnya supaya kita tidak lupa. Untuk read pertama tadi berarti adalah insert into nama tabelnya, kemudian field-nya disebutkan, field 1, field 2, dan seterusnya. Kemudian values diikuti dengan isi field pertama, isi field kedua, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk masalah read juga formatnya adalah select, bisa bintang atau bisa disebutkan field-nya, from nama tabelnya. Nah, seperti itu. Ini normalnya. Tapi kalau misalnya kita mau kondisi, ya berarti kita tinggal tambahkan formatnya select bintang from nama table where field apa yang mau kita jadikan kondisinya. Kemudian value-nya apa, gitu ya. Nah, untuk update juga sama, kita pahami dulu lagi formatnya, berarti update from nama table di situ ya. Oke, update nama table di sini. Kemudian set field apa yang mau kita update, misalnya field 1, value-nya apa, value update-nya gitu ya. Kalau misalnya 2 field, berarti kita kasih koma, field keduanya apa, kemudian value-nya apa. Nah, itu normalnya. Terus kalau misalnya kita mau tambahkan kondisi, ya berarti kita tinggal tambahkan kondisi setelah field-nya. Berarti update nama table, set field 1 sama dengan value-nya, kemudian field 2 sama dengan value-nya juga di situ. Nah, di sini ketambahan where, berarti di sini adalah where field kondisinya apa, kemudian diikuti dengan value kondisinya, gitu. Ya. Kemudian untuk yang delete, nah itu sama, kita kembalikan formatnya ke delete from nama tabelnya. Ini kalau tanpa kondisi, berarti artinya adalah kita ingin menghapus semua data dari tabel itu. Nah, kalau misalnya dengan kondisi menjadi delete from nama table where field kondisinya apa di sini diikuti dengan value dari si field-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, nanti silakan dicoba dengan soal yang memang sudah
ada di file yang berbeda ya.